Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan selaku dosen pemangku mata kuliah KKD MJ7B. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Mas Octaviano, ada Mas Rafli, ada Mbak Nurul Sapitri, ada Mbak Nurul Aulia, ada Mas Romi, ada Mas Purwanto, dan saya sendiri Yoski. Di sini kami akan mempresentasikan disiplin kami yang berjudul Pisang Coklat Lumer. Terima kasih. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Sekarang makanan yang dibuat dengan olahan pisang, salah satunya pisang coklat lumer. Rasanya yang gurih dan juga manis karena diberi lelehan coklat yang lumer, sedang digandrungi oleh beberapa masyarakat Indonesia, termasuk di kota Semarang. Apalagi di kalangan mahasiswa, makanan manis bisa mendukung naiknya mood seseorang atau sering disebut dengan mood booster. Tak hanya di kalangan mahasiswa, semua orang sebagian besar menyukainya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa pun menyukainya, karena teksturnya yang empuk dan rasanya yang manis. Pisang coklat ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saat jam istirahat kuliah. Terlebih ketika dimakan dengan meminum secangkir minuman dingin atau sejenisnya, maka pisang coklat ini sangat cocok sebagai makanan cemilan untuk mengganjal perut. Kami memilih usaha ini karena pisang coklat merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan mempunyai manfaat yang tinggi, dan pisang juga sangat mudah didapatkan. Kemudian melihat dari segi ketertarikan masyarakat pada makanan manis yang semakin meningkat, merupakan salah satu ide kami untuk membuat usaha ini. Pisang coklat merupakan olahan makanan yang memiliki inovasi dalam pembuatannya dan tampilannya. Usaha ini juga sangat menarik minat pembeli, karena makanan ini mempunyai rasa yang enak dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga ekonomis atau terjangkau, sehingga dapat menjadikan usaha ini dapat cepat berkembang dan menyebar luas. Maka dari itu kami mendapat ide untuk membuat produk olahan pisang, yaitu pisang lumer dengan topping yang beragam. Justifikasi pemilihan objek usaha. Dilihat dari kalangan yang menyukai olahan makanan manis ialah anak-anak, dewasa hingga mahasiswa. Maka dari itu pemilihan tempat yang strategis yang akan kami pilih ialah di tengah kota, area dekat kampus, dan padat penduduk. Tujuan usaha yang hendak dicapai ialah yang pertama mendapatkan keuntungan, yang kedua meningkatkan pengalaman membangun usaha, dan yang terakhir memperkenalkan hasil produk kami kepada kalangan masyarakat. Analisis produk. Pisang lumer merupakan cemilan sederhana yang digemari oleh masyarakat karena mengandung banyak gizi, bermanfaat bagi kesehatan, dan berbahan dasar pisang serta coklat. Harga pisang lumer sangat ramah di kantong bagi kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika membeli cemilan ini karena tidak akan menguras isi kantong. Karakteristik pisang coklat lumer yang toppingnya melimah membuat produk menjadi lebih banyak diminati oleh konsumen. Keunggulan produk pisang lumer ini terletak pada bagian toppingnya yang sangat beraneka ragam, varian rasa seperti coklat, keju, tiramisu, matcha, red velvet, dan hazelnut. Selain itu, taburan topping yang kami berikan juga melimpah, sehingga berbeda dengan penjual pisang lumer di tempat lain. Pembeli juga dapat request topping apa saja yang ada di menu pisang lumer kami. Dengan cara ini tentunya sangat menarik perhatian para konsumen untuk membeli pisang lumer ini dengan harga yang terjangkau di kantong. Perolehan bahan baku pisang coklat lumer ini dapat ditemukan di pasar maupun penjual sekitar karena menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan di berbagai tempat, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk menemukan bahan baku pisang dan coklat mudah diperoleh di pasar, swalayan, atau supermarket. Analisis pasar, profil konsumen. Bisnis plan yang dibuat merupakan salah satu makanan yang sangat familiar di lingkungan masyarakat Indonesia, yakni produk pisang yang kami buat dalam bentuk yang berbeda. Disajikan untuk menambah cita rasa pisang yang biasanya dikonsumsi sehari-hari ialah pisang coklat lumer. Apalagi di kalangan mahasiswa yang sebagian besar menyukai makanan ini, karena mahasiswa lebih menikmati cemilan-cemilan pada saat berkumpul. Makanan ini juga disukai dari kalangan anak-anak sampai dewasa karena salah satu makanan yang sudah biasanya dikonsumsi. Potensi dan segmentasi pasar. Potensi pasar dengan jumlah masyarakat Semarang yang sangat banyak, potensi pasar dirasa cukup bagus, karena kami menjual makanan yang familiar di seluruh kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Segmentasi geografis. Pada segmentasi ini kami menjual produk pisang coklat lumer dengan target di kota karena
Setiap masyarakat memiliki kesibukan di wilayah masing-masing. Kota serta universitas di Semarang yang menjadikan wilayah ini strategis. Segmentasi demografis, kami memiliki segmentasi target pasar dari anak-anak sampai dewasa dari kalangan apapun, tetapi kami menargetkan pada kalangan mahasiswa dan anak-anak karena menyukai produk kami ini. Segmentasi psikografis, kebanyakan masyarakat pelanggan menyukai makanan yang manis dan juga makanan yang modern atau terbaru. Pesaing dan peluang pasar, menurut kami melihat dari persaingan peluang bisnis ini akan menjanjikan sekali, apalagi seluruh kalangan masyarakat menyukainya. Serta usaha ini dikatakan belum banyak di wilayah Semarang. Peluang pasar yang baik karena produk ini merupakan inovasi pisang yang berbeda yang digemari masyarakat. Untuk media promosi yang akan digunakan, media promosi yang digunakan melalui Instagram maupun medsos lainnya dan didukung oleh GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood, karena media tersebut rekomendasi terbaik dan paling familiar di lingkungan masyarakat. Untuk target dan rencana penjualan, pisang lumer coklat merupakan makanan familiar di masyarakat. Produk kami dapat dinikmati kepada masyarakat dari kalangan anak-anak sampai dewasa dan lebih menargetkan mahasiswa di sekitar kota Semarang. Strategi pemasaran. Di sini ada produk, makanan ini merupakan makanan ringan atau cemilan yang sangat familiar di masyarakat dengan inovasi produk dari pisang yang dibuat berbeda dengan rasa coklat yang enak dan bergizi. Untuk price sendiri di sini dengan harga yang tergolong murah untuk semua kalangan untuk menikmati makanan kami yang cocok untuk cemilan sehari-hari serta isi yang cukup banyak. Untuk price, usaha ini kami jalankan di daerah yang strategis, yaitu berada di daerah padat penduduk, perkantoran, dan dekat universitas di Semarang. Meskipun begitu, produk kami tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Promosi sendiri di sini dia promosi yang digunakan melalui Instagram maupun medsos lainnya dan didukung oleh GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood karena media tersebut rekomendasi terbaik dan paling familiar di lingkungan masyarakat. Untuk aspek produksi, ada pemilihan lokasi usaha pisang coklat lumer di sekitar Universitas Islam Sultan Agung dan Gedung Indah. Untuk rencana tata layoutnya, contoh booth usaha pisang coklat lumer. Booth dipakai untuk mempermudah praktisi karena booth berbentuk kecil sehingga dapat dipindahkan dengan mudah. Booth pun didesain sederhana tetapi konsumen dapat melihat produk yang ditawarkan oleh penulis. Untuk proses produksinya, proses urutan produksi pisang coklat lumer. Pisang coklat lumer mempersiapkan produk-produk pada masing-masing rasa dengan proses produksi yang baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Produksi pisang coklat lumer dilakukan di booth dan digoreng secara langsung di sana untuk mendapatkan hasil berupa pisang. Bahan baku: 1. 150 gram coklat masak pekat diserut. 2. 250 gram pisang ambon. 3. Minyak untuk menggoreng. Bahan pelapis: 1. 150 gram tepung panir. 2. 150 gram tepung terigu. 3. 1 butir telur. Proses pembuatan pisang coklat lumer: 1. Aduk coklat dan pisang hingga tercampur rata. Masukkan ke dalam cetakan es bekukan selama 3 jam. 2. Gulingkan di atas tepung terigu. Lalu lapisi dengan telur. Gulingkan di atas tepung panir. Lalu lakukan 2 kali. Lalu bekukan. 3. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan hingga kuning keemasan. Bahan baku: 1. 150 gram coklat masak pekat diserut. 2. 250 gram pisang kepok. 3. Minyak untuk menggoreng bahan pelapis. 150 gram tepung panir. 4. 150 gram tepung terigu. 5. 1 butir telur. Proses pembuatan pisang coklat lumer: aduk coklat dan pisang hingga tercampur rata. Masukkan ke dalam coklat cetakan es. 2. Bekukan selama 3 jam. Gulingkan di atas tepung terigu, lapisi dengan telur. Gulingkan di atas tepung panir. Lakukan 2 kali lalu bekukan. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan hingga kuning keemasan. Tenaga produksi: karena tenaga karyawan dilakukan oleh
kelompok kami sendiri, jadi kita tidak memerlukan kriteria dalam karyawan. Analisis keuangan investasi yang diperlukan, kebutuhan modal, dan perhitungan. Mode awal penjualan 5 juta rupiah. Biaya sewa tempat usaha per setengah tahun 5 juta rupiah. Pembelian alat besar 3 juta rupiah. Total 13 juta rupiah. Penentuan harga pokok penjualan. Jenis pisang coklat lumer. Topping yang disediakan Alpha Maltin dengan harga Rp12.000, Red Velvet dengan harga Rp11.000, Oreo Choco Chips dengan harga Rp10.000, keju mozzarella dengan harga Rp13.000, Nutella dengan harga Rp14.000, tiramisu dengan harga Rp10.000. Rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. Perkiraan akun. Biaya sewa tempat usaha per setengah tahun 5 juta rupiah, pembelian alat besar 3 juta rupiah, pembelian alat dapur 720.000 rupiah, pembelian bahan pokok awal 500.000 rupiah. Jumlahnya sekitar 9.220.000 rupiah. Utang usaha 7 juta rupiah, modal 2.220.000 rupiah. Jumlahnya 9.220.000 rupiah. Rencana laporan laba rugi. Pisang coklat lumer. Rencana laporan laba rugi periode Oktober 2022. Pendapatan penjualan bersih 20 juta rupiah, pendapatan bunga 20 juta rupiah, total pendapatan keseluruhan 22 juta rupiah. Untuk pengeluaran, harga pokok penjualan 17.220.000, biaya beban operasional 1 juta rupiah. Total pengeluaran berjumlah 18.220.000 rupiah. Pendapatan bersih senilai 3.780.000 rupiah. Struktur organisasi. Penanggung jawab Rio Rizky Apriliani, Sekretaris Nurul Aulia Vanessa, Bendahara Nurul Safitri, Kreatif dan Pemasaran Octaviano Ferdinand Prabowo. Bagian produksi 1 Purwanto, bagian produksi 2 Rafli Zainal Rahman, bagian produksi 3 Romi Zahreza. Untuk jadwal kegiatan, jenis kegiatan pertama yaitu persiapan, antara lain menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, dan survei lokasi. Yang kedua, persiapan peralatan. Ketiga, membeli bahan baku. Dan keempat, usaha siap beroperasi. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu mengelola usaha dan konsultasi laporan bulanan. Rencana anggaran biaya. Biaya tetap pembelian di fryer seharga Rp500.000, pembelian etalase seharga Rp200.000, pembelian capitan makanan seharga Rp20.000. Jumlah keseluruhannya Rp720.000. Untuk biaya variabel harian, pembelian pisang seharga Rp70.000, coklat Messi seharga Rp40.000, kulit lumpia seharga Rp50.000, minyak goreng seharga Rp28.000, gas seharga Rp21.000, kemasan dus dan plastik seharga Rp15.000. Untuk total pembelanjaan harian berjumlah Rp224.000. Kebutuhan investasi. Kompor gas seharga Rp300.000, alat penggorengan seharga Rp50.000, spatula seharga Rp30.000,
peniris gorengan seharga Rp30.000, gas LPG 3 kg seharga Rp150.000, freezer seharga Rp2.000.000. Total keseluruhan Rp2.500.000. Untuk operasional bulanan, bahan baku 1 bulan seharga Rp1.500.000, tenaga kerja Rp1.200.000, pemasaran dan kemasan sekitar Rp100.000. Total keseluruhannya yaitu Rp2.800.000. Untuk total keseluruhan biaya modal sekitar Rp5.300.000. Lokasi usaha Piscoklumer yang beralamat di Jalan Raya Kaligawe, kilometer 4, Terboyokulan, Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.